dijawab. Kalau misalkan yang listriknya tadi sudah disetting, berarti kita nggak perlu lagi hide yang di topiknya itu tadi ya, yang di materi. Nah, tidak perlu di hide lagi ya, biarkan aja dia show, karena dia mahasiswa tidak akan bisa melihat sebelum sesuai dengan hari atau tanggal dan jam yang kita setting berarti ya. Ya betul. Tidak perlu di hide lagi. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Wito di chat. Untuk upload tugas apakah sama dengan upload materi? Kita coba demokan untuk posting tugas ya. Jadi mekanismenya berbeda karena di materi ini nggak menyediakan tempat upload untuk mahasiswa mengumpulkan tugas gitu. Jadi aktivitasnya berbeda. Nah, nanti kita demokan. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke upload yang berikutnya adalah upload video. Baik. Ini juga lagi-lagi silahkan dieksplor sendiri yang lainnya, karena saya hanya akan mencontohkan yang restriksi berdasarkan tanggal gitu ya. Kalau misalnya yang atasnya activity completion ini kita pilih kalau misalnya seandainya materi ini baru boleh diakses kalau si mahasiswa yang bersangkutan itu sebelumnya udah melihat video materi kita nih, misalnya di pertemuan sebelumnya gitu. Jadi memaksa mahasiswa tuh harus mengikuti materi sebelumnya dulu. Cuma itu pengaturan yang lebih lanjut. Nanti mungkin untuk yang tips-tips pengaturan kelas yang lebih lanjut kita adakan sesi terpisah itu yang lebih dalam. Tapi untuk sekarang kita coba batasi berdasarkan tanggal saja. Kita pilih date. Ini kita pilih mau dari atau sampai kapan. Kalau ini sesuai namanya ya. Kalau kita prompt ya tanggal sekarang, atau mau dibukanya misalnya kita untuk penjadwalan hari tanggal 14 lah, ambil umpama. Lalu kita buka memang pas di jam kuliahnya mulai, atau jam 18 kira-kira seperti itu. Tambah saja end restriction-nya cukup segini kalau Bapak dan Ibu hanya ingin mengatur memunculkan materi ini untuk tanggal 14 September di jam 6 sore kira-kira seperti itu. Tapi mau Bapak Ibu juga bisa misalnya kita mau ngumpetin nih materi ini, jadi mahasiswa itu cuma boleh bisa download materi ini ya memang pas di jam kuliahnya aja, misalnya seperti itu. Kita bisa double gitu ya, nambah end restriction lagi, lalu kita pilih date yang sama gitu. Jadi ini ada operator N-nya, jadi kondisinya dua-duanya harus terpenuhi. Misalnya tanggal 14 tapi jamnya kita buat sampai jam kuliahnya selesai gitu. Ini walaupun kita taruh linknya di dalam virtual. Ini contoh materi yang tadi yang saya upload itu kira-kira nggak sampai 1 mega ukurannya, jadi bisa masuk gitu. Jadi ini juga nanti akan berkaitan dengan tugas-tugas mahasiswa yang kita memang batasi jumlah ukuran filenya. Ukuran filenya hanya 8 mega. Jadi kalau punya file lebih dari situ, itu silahkan menggunakan media yang lain sebisa mungkin, memang yang sifatnya file sharing ya. Kalau Bapak Ibu pakai Google Drive silahkan digunakan, ataupun Dropbox gitu. Nah, kalau untuk konteksnya khusus video, yang paling gampang memang kita taruh videonya di YouTube dulu. Jadi sebelum kita mau mengupload, kita harus tahu dulu mau video apa yang mau kita tambahkan. Jadi kalau saya udah menyiapkan video buat diupload, video yang sudah saya upload itu maksudnya di YouTube. Ini contoh saya mau mengupload ini materi saya, video pembelajaran yang saya upload di YouTube. Tapi Bapak dan Ibu bisa mengupload video apapun yang ada di YouTube gitu, karena kita cukup membutuhkan URL ini aja. Jadi cukup linknya aja yang sebenarnya kita perlukan untuk ditaruh di virtual.
Jadi buka YouTube, temukan videonya apapun itu, dan pastikan copy halaman inilah yang nanti mau kita tempelkan di dalam itu virtual. Jadi kalau udah ketemu videonya, silakan kita kembali lagi ke halaman kelasnya. Lalu kita nyalakan dulu mode pengeditannya, kita editing on. Biasa kita tambahkan activity. Nah, untuk video ulang update-nya atau gagal di upload-nya, itu kan semua mata kuliah yang memang ada di dalam itu virtual. Jadi kita bisa ngelihat mata kuliah lain gitu, misalnya kalau saya bisa ngelihat elektro, tapi cuma tahu sampai situ aja, nggak bisa masuk. Jadi memang dilarang masuk untuk orang yang tidak berafiliasi sama mata kuliah tersebut, karena di siangnya bukan dosen pengampu ataupun bukan mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah ini gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin saya cukupkan dulu pertanyaannya, kita lanjut saja. Tapi sebelumnya mohon maaf Bapak dan Ibu, saya izin sebentar, laptop saya rupanya lupa dicas. Saya ambil chargeran dulu, mungkin sekitar 1 menit. Saya coba kembali lagi sambil menunggu, mungkin sambil dicoba-coba dan pastikan udah pakai URL yang betulannya virtual.tbwcid. Saya putih, atau memang sama sekali ada notifikasi gagalnya, kira-kira seperti itu Pak. Jadi mungkin nanti diceritakan lebih rinci di step mana atau di langkah seperti apa yang mentoknya, kira-kira seperti itu. Oke, ada juga pertanyaan dari Pak Iwan, update mata kuliahnya kapan dilakukan? Oh, mungkin Pak Iwan masih masuknya ke yang staging ya Pak ya. Coba masuk ke ini Pak, URL-nya di itu virtual.wcid yang diposting sama Pak Faisal, dan coba login lagi Pak, mudah-mudahan muncul, karena kalau mau bertanya sampai di sini setup absensinya. Selanjutnya kita akan coba mengupload materi. Kita jeda dulu. Mungkin kalau saya berikan waktu ya, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang kebetulan memang lagi mencoba juga untuk mata kuliah masing-masing, silahkan aja dicoba-coba sambil saya tip pertanyaannya mungkin. Oke. Asumsi dari awal lagi kita mulai, kalau misalnya bingung terus ternyata belum tahu cara balik laginya, bisa diklik aja icon gambar logo info ini supaya kita langsung ke halaman paling depannya dari virtual. Lalu kita cari aja mata kuliah apa yang mau di setting. Kita langsung masuk ke mata kuliah kita masing-masing. Sekarang mungkin saya mau coba menambahkan aktivitas pembelajaran di bawah pertemuan satu ini. Mungkin yang paling awal kita coba nambahkan absensi dulu ya, absensi untuk mahasiswa. Oke, mungkin cara pertama pasti sudah hafal, kita pastikan dulu editing on-nya. Ya, satu lagi Bapak dan Ibu, walaupun itu virtual ini mungkin memang didesain responsif ya, responsif dalam arti kalau kita buka pakai handphone gitu misalnya, itu juga layarnya akan menyesuaikan, tapi kita memang sebatas itu saja responsifnya. Jadi kita tetap memprioritaskan untuk menggunakan ibu virtual ini dengan layar yang lebih lebar dari layar handphone. Mungkin udah dijawab ya, cuman nih masih sesi ngomongin absen. Monggo Bapak dan Ibu silahkan aja di mic-nya dibuka kalau ada yang langsung bertanya gitu. Mungkin kalau masalahnya ada di elektro mungkin siapa, nanti masalahnya ada di TI siapa, dan lain sebagainya. Tapi masuknya karena kita concern sekarang ini kan sosialisasi tentang ibu virtual kepada baik dosen maupun mahasiswa. Jadi nanti
itu toh juga internal kita kan, tidak ke publish. Saya kira itu Pak Berli dan tim. Terima kasih. Tim Pak Haji Pak Dhani dan lainnya pun mohon bantu untuk mencatat ya. Ini Pak, ini kita sudah sukses menjadwalkan, sudah mengupload materi, tugas, semuanya sukses. Tapi hari H, jam J, internet kita putus. Solusinya gimana Pak? Oke. Ya, terima kasih Pak Surya. Ya, itu justru juga kenapa kita menyarankan untuk materinya jangan dipostingnya pas jam kita kuliah gitu. Sebisa mungkin malah kalau 3 hari atau seminggu sebelumnya sudah kita posting, karena nanti mudah ya kita sih memang menyiapkan server itu virtual ini nggak akan mati lampu ya Pak, karena kita pakai pinjem servernya Google. Jadi kalaupun terputus kita udah sempat menjadwalkan itu otomatis terpublish gitu. Tapi kalau seandainya worst case gitu ya, kemungkinan terburuk memang kita nggak akses ke koneksi apa-apa, mungkin Pak Surya tetap cukup memberitahukan kepada kami, mungkin nanti yang akan kita bentuk grup WA-nya, atau mungkin kalau memang spesifik ke perkuliahan bisa ke bagian perkuliahan, nanti kita yang coba memastikan di itunya itu yang sudah benar nggak nih kelas Pak Surya berjalan, walaupun Pak Surya lagi kebetulan nggak bisa mengakses tersebut, karena kita memang punya akses ke dalam kelasnya masing-masing dosen, tapi dengan catatan ada prosedurnya, memang sesuai dengan izin dari dosen yang bersangkutan. Saya akan buat peraturan seperti itu. Jadi saya akan dan tim nggak akan memperbolehkan siapapun buat masuk ke dalam kelas bapak-bapak ibu sekalian, kecuali memang ada request tertulis ataupun mungkin via WA kalau mendadak seperti itu ya Pak ya. Jadi kecuali memang bagian perkuliahan yang punya tugas untuk merekap, mencatat log aktivitas pengajaran kita, kira-kira seperti itu Pak Surya. Ditunjukkan bahwa mahasiswa ternyata juga mempunyai tingkat kesulitan juga untuk bagaimana cara menjawab, bagaimana cara mengisi absen. Mohon kalau gitu dibuatkan lagi video lagi seperti kemarin yang pertama kali untuk mahasiswa itu, tentang langkah-langkah mahasiswa dalam rangka menjawab tugas, mengisi absen, yang tadi Pak Berli sampaikan tadi. Terima kasih. Siap. Kita coba di perkuliahan yang sudah berjalan seminggu atau 2 minggu ya Pak. Artinya gini Pak, ini kayak jadi sebenarnya lebih ke excuse ya, maksudnya mungkin sini masih ada Pak Wito nggak ya, ranahnya beliau ini sebenarnya akademik. Jadi artinya kita mungkin di minggu pertama, kedua, atau mungkin sebulan pertama ini masih banyak toleransi Pak, dalam arti mungkin belum optimal dalam hal menguploadnya, mungkin mahasiswanya juga belum. Artinya itu masalah 1 bulan pertama perkuliahan itu memang kita tantangi sebagai masa-masa peralihan gitu, masa-masa adaptasi yang dimana kita siapkan panduannya, kita siapkan bentuk supportnya. Itu kan sama-sama belum pernah nih, kita juga belum tahu panduan yang ideal itu seperti apa, baru ketawanya kan nanti kalau udah ada problem gitu kira-kira. Ya, jadi memang kita justru mengharapkan acara yang seperti ini. Jadi kita maksudnya dalam arti permisi dulu ke rektoratnya kalau mau ngadain yang seperti ini, memanggil dosen, undang-undang dosen, kira-kira seperti itu, buat ngumpul acaranya itu undang-undang mahasiswa untuk acara itu virtual ini. Itu kira-kira seperti itu Pak Kajet. Terima kasih Pak Berli penjelasannya. Kami tunggu nanti dan kita rapatkan kapan akan dilaksanakannya. Terima kasih. Juga mengerti di awal-awal semacam ini. Begitu juga para mahasiswa. Tentunya nggak mungkin, ya, saya yakin nggak mungkin 100% mahasiswa itu bisa mengikuti di awal-awal ini. Oleh karena itu, sampai batas kuliah pertama nanti, atau sampai dengan di bulan September ini, ketika kedua belah pihak itu dosen dan mahasiswa belum bisa mengikuti dengan saksama, kalau saya diizinkan memberi masukan untuk bisa kuliah di GCR dulu Pak, tapi pada akhirnya nanti harus ke situ sebelum UTS. Ini adalah sesuatu yang
legal, ada dasar hukum berupa SK surat keputusan rektor atau wakil rektor, kira-kira seperti itu Pak. Itu saja yang kita request. Jadi artinya kalau udah tertib secara administrasi administratif, kita jalannya kan juga enak ya Pak. Cuman monggo aja, itu bukan ranah yang bisa kita campuri, itu wewenang Pak Rektor dan lain-lain. Saya yakin punya pertimbangan sendiri yang mana mungkin lebih mengerti. Siap-siap. Bambang kan bersama dengan di fakultas, nanti jadi kita jangan terlalu kaku 100%, nanti malah kurang optimal di awal-awal kuliah, seperti itu Pak Bambang ya. Iya Pak, mungkin begini saja, tadi Pak Beri sudah menyampaikan bahwa itu adalah ranahnya rektorat dan jajaran masing pendidikan sampai kapolri. Saya kira mungkin di masa-masa transisi ini gitu ya, saya juga pernah lakukan tuh dengan Pak Surya Dharma dulu ketika Telkom itu dari manual menjadi Siska namanya, Sistem Informasi Customer. Memang ada jeda waktu gitu, artinya ada pergeseran yang memang tidak saklek pada aplikasi baru kan gitu. Jadi mungkin benar Pak Wito, nanti Pak Berli hanya minta semacam SK ataupun apa aturan main, misalnya begini, bisa saja GCR dilakukan sambil implementasi itu virtual ini. Jadi GCR itu kan tidak ada, kita contoh kemarin awal kita gunakan online gitu ya, atau kita gunakan pihak ini dengan pure, sehingga di tengah semester itu katakanlah misalnya mahasiswanya masih kesana kesini, tapi kalau sudah di tengah semester udah fix gitu, sampai akhir semester udah nggak mungkin bergoyah itu absennya kan gitu misalnya, yang kemarin kita lakukan. Jadi dengan pengalaman seperti itu mungkin ada jeda waktu transisi. Nah itu perlu Pak Beli itu perlu dukungan harus didukung oleh administrasi seperti itu. Jadi saya kira dengan diskusi malam ini lebih bagus ini, jadi sudah mulai teman-teman dosen juga sudah mulai lihat-lihat, paling tidak sudah masuk, sudah uprak-aprek gitu kan, sambil uprak-aprek itu sambil bebenah gitu. Nah kalau saya tadi hanya usul 2 minggu, tapi Pak Wito mungkin lebih ekstrim lagi satu semester. Kalau saya tengah-tengah aja, mungkin di belum semester Pak. Oh, belum tengah semester. Apa? Semester? Belum tengah semester. Oh, belum tengah semester. Oke lah. Belum tengah semester, sebelum UTS maksudnya. Oke. Jadi ya itulah artinya titik tengah yang kita ambil nanti ketika kita sudah settle, artinya udah dosen oke, mahasiswa oke. Karena mahasiswa kita itu terus terang aja Pak, ya kayak gitulah kondisinya. Orang yang kemarin-kemarin aja banyak yang lupa lah Pak, aduh sibuk lah Pak, ya gitulah kondisinya. Jadi ada beberapa jeda yang nanti dievaluasi lagi, kemudian oke, go pakai virtual 100% misalnya. Itu mungkin Pak Wito dan tim yang dapat saya sampaikan sehingga kita bisa smooth untuk perpindahan ke virtual. Terima kasih. Izin saya sudahi ya, end meeting.